Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan SDLC atau System Develop Life Cycle. System Develop Life Cycle atau SDLC adalah suatu pendekatan terstruktur dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. SDLC terdiri dari 6 tahap utama, yaitu planning, analisis, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Tahapan-tahapan ini terstruktur dan terorganisir untuk memastikan bahwa pengembangan sistem atau perangkat lunak dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user. Saya di sini memilih menggunakan metode prototyping. Metode prototyping adalah suatu metode dalam SDLC yang melibatkan pengembangan prototipe sistem yang berfungsi sebelum sistem utama dibuat. Sistem digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan memvalidasi desain sebelum membangun sistem utama. Dalam metode prototyping, sistem yang akan dibangun dipecah menjadi modul yang lebih kecil dan prototipe dibangun untuk setiap modul tersebut. Berikut ini ada penjelasan mengenai alur SDLC dan penggunaan metode prototyping dalam setiap tahapannya. Tahap nomor satu adalah planning. Pada tahap planning, tim pengembang sistem akan melakukan identifikasi kebutuhan pengguna, menentukan tujuan sistem, menganalisa biaya dan manfaat, serta merencanakan jadwal pengembangan. Dalam metode prototyping, tim pengembang sistem akan membuat prototipe sistem yang fungsional untuk memvalidasi kebutuhan pengguna dan memperkirakan biaya dan waktu pengembangan sistem. Kedua yaitu analisis. Pada tahap analisis, tim pengembang sistem akan mengumpulkan informasi tentang sistem yang akan dikembangkan, seperti kebutuhan fungsional dan non-fungsional, proses bisnis yang ada, dan teknologi yang akan digunakan. Dalam metode prototyping, tim pengembang sistem akan menggunakan prototipe sistem untuk memvalidasi kebutuhan pengguna dan mengumpulkan umpan balik dari mereka. Ketiga yaitu desain. Pada tahap desain, tim pengembang sistem akan merancang arsitektur sistem yang akan dibangun, termasuk desain antarmuka pengguna, desain database, desain arsitektur perangkat lunak, dan spesifikasi teknis. Dalam metode prototyping, prototipe sistem digunakan untuk menguji desain dan memperbaiki jika diperlukan sebelum membangun sistem utama. Yang keempat adalah implementasi. Pada tahap implementasi, tim pengembang sistem akan membangun sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat. Dalam metode prototyping, prototipe sistem digunakan untuk menguji implementasi dan memperbaiki masalah yang ditemukan sebelum membangun sistem utama. Yang kelima yaitu testing. Pada tahap testing, sistem diuji secara menyeluruh untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan spesifikasi yang telah diterapkan. Dalam metode prototyping, prototipe sistem digunakan untuk menguji fungsionalitas dan memperbaiki masalah yang ditemukan sebelum membangun sistem utama. Yang terakhir yaitu maintenance. Pada tahap maintenance,
Sistem dirawat dan diperbarui sesuai dengan perubahan kebutuhan pengguna dan teknologi yang berkembang. Dalam metode prototyping, prototipe sistem dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbarui sistem utama dengan lebih mudah dan cepat. Untuk kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan di atas yaitu bahwa metode prototype dapat membantu tim pengembang sistem dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan memvalidasi desain sebelum membangun sistem utama. Prototipe sistem dapat digunakan untuk menguji fungsionalitas dan memperbaiki masalah yang ditemukan sebelum membangun sistem utama. Selain itu, prototipe sistem juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbarui sistem utama dengan lebih mudah dan cepat pada tahap maintenance. Oleh karena itu, metode prototyping sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas selama proses SDLC. Untuk kelebihan dari prototyping yaitu penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Untuk kekurangan dari prototyping adalah proses analisa dan perancangan terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin lebih menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaannya jangka panjang. Pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Sekian dari saya untuk penjelasan SDLC dalam metode prototyping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.